Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak diberi makanan gratis oleh Presiden terpilih yaitu Prabowo. Mengapa? Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji untuk memberikan makanan siang gratis kepada anak-anak sekolah di Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan sumber daya manusia unggul demi Indonesia maju pada tahun 2045. Anggaran pemberian makanan kepada anak sekolah dan pesantren sudah dihitung dan pemerintah telah menyiapkan 450 triliun rupiah yang tidak diambil dari dana bansos untuk program makanan bergizi gratis yang akan diterapkan pada tahun 2025. Meskipun detail teknis dan sasaran program ini belum sepenuhnya jelas, diharapkan program ini dapat memberikan manfaat yang luas dan mendukung pertumbuhan ekonomi hingga tingkat pedesaan. Ini kita dengan artificial intelligence, IT, saya minta kawan-kawan tim Pride sebarluaskan ide-ide Prabowo seperti makanan gratis. Setiap hari ini kita akan berikan makanan gratis untuk 82,9 juta jiwa minimal. Dan saya bisa katakan bahwa dana untuk program ini akan memakan dana 450 triliun rupiah. 450 triliun rupiah. Begitu penting, dana ini 3 kali anggaran pertahanan dan TNI lebih. Anggaran TNI dan pertahanan 130 triliun dan program untuk makanan gratis 400. Dan saya bisa katakan karena saya ikut tim pakar, dana ada dari pakar. Dana sudah tersedia. Bukan dari anggaran bansos. Anggaran bansos Pak Budiman yang 500 triliun tahun depan itu. Tentunya tujuan dari program makanan siang gratis untuk anak-anak sekolah yang dijanjikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Dengan memberikan makanan bergizi secara gratis, diharapkan anak-anak dapat lebih fokus dalam belajar dan tumbuh dengan baik. Program ini juga bertujuan mengurangi angka stunting dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dengan adanya program yang dilakukan oleh Presiden terpilih, tentunya akan timbul pertanyaan kita. Yang pertama, bagaimana program ini akan dapat diimplementasikan? Ya, kemungkinan implementasi program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah yang akan dijanjikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, perencanaan dan anggaran. Pemerintah akan mengalokasikan anggaran yang telah disiapkan sebesar 450 triliun rupiah untuk program ini. Rencana operasional dan mekanisme distribusi makanan akan dirancang. Yang kedua, penentuan sasaran. Program ini akan ditargetkan pada anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Sasaran meliputi sekolah negeri dan swasta serta pesantren. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak terkait. Pemerintah akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, lembaga pendidikan, dan pihak swasta yang untuk mengimplementasikan program ini. Mungkin juga melibatkan organisasi masyarakat sipil dan relawan. Yang keempat, distribusi makanan. Makanan bergizi akan disiapkan dan distribusikan ke sekolah-sekolah. Mekanisme didistribusi dapat berbeda-beda seperti melalui kantin sekolah atau sistem pengiriman. Yang kelima, monitoring dan evaluasi.
Program ini akan dipantau secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Evaluasi akan mencakup aspek kualitas makanan, partisipasi anak-anak, dan dampaknya terhadap kesejahteraan dan kualitas pendidikan. Lalu yang keenam, pengawasan dan transparansi. Pemerintah akan memastikan pengawasan yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan dana dan memastikan program berjalan sesuai rencana. Ingatlah bahwa detail implementasi akan lebih jelas ketika program ini dimulai berjalan, dan pemerintah akan memberikan informasi lebih lanjut kepada masyarakat. Pertanyaan kita yang kedua, apakah ada syarat khusus untuk sekolah yang dapat berpartisipasi dalam program ini? Hingga saat ini, detail mengenai syarat khusus untuk sekolah yang dapat berpartisipasi dalam program makanan siang gratis belum sepenuhnya dijelaskan. Namun, berdasarkan pengalaman dan praktik yang umum dalam program-program serupa, beberapa faktor yang mungkin memengaruhi partisipasi sekolah dalam program ini antara lain: pertama, status sekolah. Program ini kemungkinan akan mencakup baik sekolah negeri maupun swasta. Namun, prioritas mungkin diberikan kepada sekolah-sekolah yang memiliki tingkat kekurangan gizi yang lebih tinggi. Yang kedua, lokasi geografis. Sekolah di daerah pedesaan atau terpencil mungkin mendapatkan perhatian yang lebih dalam program. Pemerintah akan berupaya menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, kepemilikan dan akreditasi. Program ini mungkin lebih mudah diimplementasikan di sekolah-sekolah yang sudah terakreditasi dan memiliki sistem administrasi yang baik. Kemudian yang keempat, kerjasama dengan pihak terkait. Sekolah yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait dalam pelaksanaan program ini kemungkinan akan lebih mudah berpartisipasi. Pertanyaan kita yang ketiga, apakah ada batas usia untuk mendapatkan makanan gratis? Hingga saat ini belum ada informasi spesifik mengenai batasan usia untuk mendapatkan makanan gratis dalam program yang dijanjikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun program ini diperuntukkan bagi anak-anak sekolah di Indonesia, sehingga kemungkinan akan berfokus pada usia sekolah dasar hingga menengah. Pertanyaan yang keempat, apa saja jenis makanan yang akan disediakan dalam program? Hingga saat ini belum ada informasi spesifik mengenai jenis makanan yang akan disediakan dalam program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah yang dijanjikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, program semacam ini biasanya mencakup makanan bergizi yang memenuhi kebutuhan gizi anak-anak seperti nasi, sayuran, buah-buahan, protein, dalam arti telur, ikan, atau daging. Dan selanjutnya pertanyaan kita yang kelima, bagaimana orang tua atau wali murid akan diberitahu tentang program ini? Hingga saat ini belum ada informasi spesifik mengenai bagaimana orang tua atau wali murid akan diberitahu tentang program makanan siang gratis yang dijanjikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, pemerintah kemungkinan akan menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti surat resmi, pengumuman di sekolah, media sosial,
dan pertemuan dengan orang tua murid. Nah, pastikan untuk memantau informasi resmi dari pemerintah terkait detail lebih lanjut mengenai program ini.